Joe diganggu lagi. Selamat mendengarkan. Bosan berada di balkon tingkat paling atas di kampus tersebut, Joe pun akhirnya bergegas menuruni tangga. Kemudian berjalan menuju lift yang akan mengantarnya ke turun ke bawah. Setelah keluar dari kamar lift, tadinya Joe ingin langsung menuju ke arah teman-temannya untuk bergabung. Tapi sialnya, dari kejauhan tampak 3 unit mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Beruntung bagi Joe karena cepat menghindar dengan membuang diri ke samping. Lalu bergulingan di tanah rerumputan halus di bagian kiri kampus tersebut. Sambil berusaha untuk duduk, Joe kini melihat 3 unit mobil itu mengelilingi dirinya, sambil menekan gas sehingga suara dari ketiga mobil itu pun sangat memekakkan telinga. Beberapa mahasiswa yang melihat kejadian itu hanya bisa melihat dari jauhan tanpa berani ikut campur. Ada yang melihat dengan tatapan biasa-biasa saja, ada yang melihat dengan tatapan iba, namun ada pula yang melihat dengan senyuman puas. Bagi mereka, mahasiswa miskin memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah puas mengelilingi Joe yang terduduk di tanah, akhirnya 3 unit mobil sport itu pun berhenti. Kemudian dari dalam keluarlah 3 orang pemuda didampingi dengan 3 orang gadis. Joe kenal salah satu dari ketiga pemuda itu, yang tidak lain adalah Duff Clifford. Ternyata panjang juga nafasmu, Joe. Aku kira kau akan berjalan dengan menggunakan tongkat seperti 2 sahabat badutmu itu. Ternyata kau sedikit pun tidak mengalami cedera. Hebat. Puji Duff Clifford sambil mencibir. Bibirnya memuji, namun hatinya merasakan kecewa. Karena Joe terlihat sehat walafiat, walaupun tadi malam telah dikeroyok oleh orang-orang suruhannya. Apa maksudmu dengan cara begini, Duff? Tanya Joe sambil berusaha untuk bangkit. Tetap diam di tempatmu, Joe, atau aku akan menghajarmu di sini. Ancam Duff yang membuat Joe batal untuk berdiri. Katakan saja, apa yang kau inginkan dariku, Duff? Ada beberapa hal yang harus kau lakukan jika tidak ingin mendapatkan hukuman dariku. Pertama, jauhi Naomi. Yang kedua, jauhi juga Ruby. Karena kedua gadis itu adalah targetku. Dan yang terakhir, jangan pernah berada di hadapanku. Karena aku tidak akan segan-segan memberikan memo agar kau dikeluarkan dari kampus ini. Mengerti? Bentak Duff Clifford. Sementara itu kedua sahabatnya yang lain hanya tersenyum saja, melihat Joe seperti sangat tertekan, dan tidak memiliki pilihan lain selain mengiyakan perkataan dari Duff. Jangan terlalu lama menjawab, Joe. Katakan saja, apakah kau menolak atau menerima? Jika tidak, kuhajar kau sekarang juga. Bentak salah seorang dari teman Duff. Ternyata kau sudah gatal tangan, Bernard. Apakah kau juga ingin menghajar anak jin ini? Tanya Duff. Dia mengatakan Joe anak jin berdasarkan ketika pertama kali masuk kuliah dan dikerjai oleh para senior. Karena ketika itu Joe hanya mengalungkan sebuah kertas tebal di lehernya dengan tulisan anak jin. Apakah aku harus menghina diriku sendiri dengan menjatuhkan tangan kasar kepada sampah seperti ini? Tanya Bernard Shaw dengan laga angkuh. Baiklah, aku tidak ingin tindakan ini menjadi tontonan mahasiswa yang lain. Sekali lagi aku peringatkan, jangan dekat dengan kedua gadis yang aku sebutkan tadi, atau kau akan menyesal karena pernah kuliah di kampus ini. Setelah berbicara dengan penuh ancaman, Duff Clifford dan kedua sahabatnya yaitu Bernard dan Raymond pun memasuki mobil mereka. Setelah puas mengasap-asapi Joe dengan knalpot blong di mobil mereka, ketiga unit mobil itu pun bergerak pergi menuju ke gerbang kampus kemudian hilang dari pandangan. Joe hanya bisa mendengus dan mulai bangkit berdiri. Setelah menepuk-nepuk bagian belakang celananya, dia lalu berjalan untuk menuju ke gerbang kampus dan di sana tampak Tie dan Sheila sudah menunggu. Kau tidak apa-apa, Joe? Tanya Silas dan Tie. Aku tidak apa-apa, jawab Joe singkat. Maafkan kami karena tidak bisa membantu. Kau lihat sendiri kan keadaan kami seperti apa? Tidak masalah Tie dan kau Silas. Memang lebih baik kalian berdua tidak ikut campur. Karena ini akan memberatkan bagi kalian, jawab Joe yang memang tidak ingin kedua sahabatnya ikut terlibat.
Baru saja mereka ingin pergi meninggalkan gerbang kampus, tiba-tiba di udara tampak puluhan helikopter menderu di udara dan langsung melintas di atas mereka dengan suara memekakkan telinga. Kejadian ini bisa dikatakan baru kali ini terjadi di Quantum City ini, di mana ada banyak helikopter membelah langit Quantum City ini dalam waktu bersamaan. Semua orang, baik itu mahasiswa, para sopir, pengguna jalan raya, dan berjalan kaki masing-masing mendongakkan ke atas untuk melihat kejadian itu. Hei, lihat itu. Mungkin ada ratusan helikopter membela angkasa Quantum City ini, kata mereka. Kontan saja jalanan menjadi macet karena banyak dari mereka menghentikan kendaraan mereka hanya demi melihat ke atas. Demi Tuhan, kekuatan seperti apa yang akan bisa memobilisasi ratusan helikopter ini untuk datang ke kota kecil seperti Quantum City ini? Hei, mengapa kau heran? Coba lihat, rombongan helikopter itu kan mengarah ke Highland Park. Kau kan tahu siapa pemilik Quantum Entertainment? Kata salah seseorang yang menjawab perkataan orang itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Besar Jerry William dari Star Hills itu? Semua orang kini saling berspekulasi menurut pemikiran mereka sendiri. Sementara itu helikopter tadi memang sedang menuju ke arah Highland Park, di mana di sana berdiri villa-villa top dan puluhan pusat hiburan yang menyediakan segala jenis hiburan. Namun, hanya orang-orang berduit saja yang bisa datang ke sana. Terlebih lagi Classic Mansion, sebuah bangunan mewah dan megah, dan jika kita berada di rooftop bangunan itu, terasa bagaikan berada di atas sungai. Lantai pada rooftop itu didesain sedemikian rupa dengan segala kemewahannya. Bahkan, konon katanya, ada sungai buatan di atas bangunan tersebut, dengan aliran airnya dikendalikan oleh tenaga listrik. Tia dan Silas tampak memijit-mijit tengkuknya yang terasa penat karena terlalu asyik mendongak. Sampai-sampai dia lupa bahwa seekor lalat telah memasuki mulutnya. Apakah akan ada acara di Quantum Entertainment? Tanya Tia bertanya-tanya. Wah, kalau ada acara, pasti akan sangat meriah sekali. Katanya lagi. Kau pernah ke Highland Park itu, Tia? Tanya Silas. Jangankan aku, ayahku saja tidak pernah pergi ke sana. Jawab Tia apa adanya. Suatu saat nanti, kita akan ke sana. Kalian tunggulah waktunya tiba. Kata Jo lalu bergegas mengajak kedua sahabatnya itu untuk pergi. Kemana kita, Jo? Tanya Silas. Ke kafe. Apa kau tidak mau ikut? Mumpung gratis. Ajak Jo sambil tersenyum. Asalkan gratis, kau tidak perlu menawarkan 2 kali, Jo. Aku sama sekali tidak menolak. Jawab Silas pun sambil membasahi bibirnya dengan lidah. Hahaha, kau itu apa? Taunya gratis terus. Kata Tia sambil mendorong pundak Silas. Ayo, aku haus setelah cukup lama meredam kemarahan. Kata Jo lalu berjalan mendahului sahabatnya itu. Dengan dibantu tongkat, Silas dan Tia pun segera menyusul Jo yang telah mendahului. Biarkan saja, jalan tertingkat-tingkat, asalkan itu gratis. Sikat sajalah.